Oke, baik. Kita akan masuk pada pertemuan yang ke-8 ya. Yang ke-6 dan ke-7 ya. Membahas laporan baca 2 dan 3. Kita mulai dengan nyanyi dan doa. Silakan. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 340. Hai bangkit pagi Yesus. 1, 2, 3 ya. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan pagi Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kiranya kami akan memulai perkuliahan kami. Kiranya Tuhan memberkati perkuliahan kami ini agar boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga Bapak dosen dan juga para penyaji yang akan memaparkan materi untuk hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya Allah, kami yang manusia berdosa, ampuni dosa-dosa kami supaya kami semakin layak kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, karena hari ini kita akan membahas 2 laporan baca dan diperhitungkan 2 kali pertemuan, maka saudara nanti mengisi absen ini 2 kali ya, pertemuan 6 dan 7. Oke, silakan. Dan minggu depan kita juga akan membaca 2 laporan baca untuk menyelesaikan 2 kali pertemuan yang kita tidak bisa bertemu. Untuk laporan baca 4 dan 5. Laporan baca 4 dan 5 yaitu hidup baru dalam Kristus, hukum Taurat, kehidupan Kristen, dan gereja dan eskatologi. Ya, itu akan kita bahas minggu depan. Setelah itu baru kita masuk ujian tengah semester. Artinya banyak materi yang akan kita selesaikan. Dan hari ini kita akan membaca 2 bagian besar. Yang pertama, manusia di luar Kristus dan pribadi Kristus. Itu bagian pertama nanti. Bagian kedua ialah karya penebusan Kristus. Karya Kristus yaitu penebusannya, dan karya Kristus yaitu pembenaran. 2 topik yang harus kita baca. Mungkin kalian membaca di laporannya itu hanya halaman 186, 1245, tapi itu sebenarnya satu topik lagi dari halaman 18 berapa itu, 167 ya, sampai 186. Itu membahas tentang karya penebusan Kristus. Jadi itu nanti kita dengar dari laporan baca 3. Oke, karena itu kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Caranya, karena ini 1 jam lebih kita, 1 orang nanti cukup 3 menit. Sampaikan dengan bahasamu sendiri apa yang kau mengerti tentang apa yang kau baca. Sehingga jangan baca apa yang kau tulis, karena itu menghabiskan waktu. Apa yang kau pahami tentang topik manusia di luar Kristus dan pribadi Kristus, sampaikan saja. Waktu 3 menit ya, supaya nanti cukup waktu kita. Baik, kita mulai dari kelompok 2 yang akan dibaca oleh saudara Dian. Ini
Ririn Valentina. Dimulai dari dia, silakan. Baik, saya akan membaca saya manusia di luar Kristus pribadi dan penebusan dari teologi Perjanjian Baru jilid 2 halaman 125. Manusia di luar Kristus harus menggambarkan manusia dan dunia berdasarkan dualisme kosmologi dan dualisme antropologi, di mana dualisme kosmologi mencakup keberadaan dunia, surga, dan bagian manusia mencakup tubuh dan jiwa. Tubuh pada tubuh duniawi dan jiwa terhisap pada tingkat surgawi. Demikian Paulus mengenai kuasa roh adalah Paulus menghubungkan roh-roh jahat dan malaikat jahat dengan penipuan penyembahan berhala. Roh jahat selalu berusaha menggoda orang percaya jika mereka dalam penderitaan, dan tujuan utama roh jahat adalah berkuasa mempengaruhi umat Allah, namun Allah akan menghancurkannya. Jadi menurut Paulus itu Allah itu akan berkuasa untuk menghancurkan roh jahat yang ingin mempengaruhi umat Allah. Menurut pandangan Paulus, manusia sejak awal sudah memiliki dosa asal yang memiliki arti Adamlah yang membawa dosa dalam seluruh umat manusia. Paulus memberikan kesimpulan bahwa manusia menjadi orang berdosa bukan karena perbuatan dosa, melainkan karena mereka menjadi berdosa oleh karena Adam. Paulus juga memandang kegiatan manusia juga menimbulkan sukaran di dalam hidup kekristenan dan menjadi manusia sebagai tawanan dosa. Jadi di sini Paulus itu menyebutkan bahwasanya manusia itu ditawan oleh dosa. Dibanding Kristus, Mesias adalah Kristus. Menurut pandangan Paulus, Mesias bukanlah seorang figur politik, melainkan seorang figur Mesias yang menderita untuk memberikan keselamatan untuk manusia. Dan di dalam surat Paulus, walaupun Paulus jarang menyebut Yesus sebagai Mesias, sama sekali tidak mempengaruhi, tidak mengurangi pentingnya disebut, karena menggalang Yesus sebagai Mesias itulah yang mengakibatkan pertobatan dari Saulus yang awalnya dari pengikut legalisme menjadi Paulus seorang rasul. Yesus Tuhan. Menurut Paulus, hal yang terpenting adalah ketulusan Kristus dan pentingnya pengakuan dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Jadi maksud Paulus di sini, pengakuan Roh Kudus adalah kepercayaan Kristen. Orang mencakup ini dikarenakan oleh Roh Kudus. Ia mengikuti Yesus sebagai Tuhan karena ia telah menerima Yesus sebagai Tuhannya. Yesus sebagai anak Allah. Pemahaman kristologi pra Paulus yang primitif memandang secara daging Yesus adalah anak Daud dan menjadi anak Allah itu setelah dia bangkit dari kematiannya. Sedangkan pandangan Paulus itu berbeda, menyebut Yesus sebagai anak Allah menurut daging dan menurut kebangkitan. Jadi menurut dagingnya ini dalam perjalanan hidup Yesus di dunia, di bumi, Yesus adalah anak Allah dalam kelemahan, dan ia juga disebut anak Allah yang berkuasa di dalam roh melalui kebangkitannya. Kristus adalah Adam yang terakhir. Pandangan Paulus mengenai Kristus Adam yang terakhir ini seperti di kejadian tertulis, manusia pertama adalah Adam yang menjadi makhluk hidup pertama. Di sini maksudnya adalah Adam yang terakhir ini menjadi roh yang menghidupkan. Dan Adam yang pertama bukanlah rohania, tetapi alamiah. Kemudian barulah yang disebutkan di sini bukanlah daging lagi, melainkan sudah datang yang rohania. Adam yang pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani, dan Adam yang terakhir di sini disebut adalah yang terakhir yang berasal dari surga. Terima kasih. Oke, kau telah bahas karya Kristus penebusannya. Hebat sekali. Langsung kau bahas ke sana. Oke, selanjutnya silakan saudara ini. Dari saya, manusia di luar Kristus dan pribadi Kristus. Pertama, pokok-pokok teologi yang pertama ialah manusia di luar Kristus. Struktur dasar pemikiran Paulus tentang manusia dan dunia ialah bersifat dualisme eskatologis. Manusia di luar, menurut Paulus, manusia di luar Kristus merupakan manusia yang jatuh ke dalam dosa, takut kepada kesia-siaan dan kebobrokan.
dalam pandangan Paulus, dunia ataupun kosmos ini bersifat sementara dan akan berlalu. Prinsip-prinsip dunia itu selalu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Kristus. Dunia telah dipandang sebagai berdosa karena pemberontakan yang telah dilakukan manusia. Maka dari itu, atas hal manusia lebih fokus terhadap keduniawiannya, sehingga mereka dianggap lebih menyembah ke ciptaan dibandingkan kepada Sang Penciptanya. Dan musuh Allah yang terbesar ialah roh jahat, karena roh jahat ini yang membuat manusia memalingkan dari Injil kepada hal-hal yang duniawi. Semua yang dilakukan roh jahat ini untuk menggagalkan karya maksud penebusan Allah. Roh-roh jahat, dari roh-roh jahat lahirlah roh-roh dunia atau disebut dengan stoicheia. Adalah seluruh sistem hubungan manusia di dunia, antara manusia dan hubungan manusia di dunia dan perhambaan manusia kepada asas-asas dunia menjadi penghalang antara hubungan manusia dengan Allah. Dosa Adam membuat seluruh manusia itu berdosa. Dalam Roma 5 ayat 12, dosa menurut Paulus ialah hamartia yang berarti tidak kena sasaran. Dosa artinya bahwa dosa masuk ke dunia melalui Adam dan menjalar ke seluruh manusia. Namun begitu, manusia bersalah karena tetap melakukan dosa. Manusia bertanggung jawab menyembah Allah, tidak dapat menggantikan penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada berhala. Allah telah menempatkan insting moral kepada diri manusia. Manusia memiliki terang dan penuntun hati nurani yang memberikan pengertian tentang apa yang salah dan apa yang benar. Namun sebaliknya ternyata manusia tetap menyembah berhala, maka manusia adalah tetap berdosa. Menurut Paulus, karena kelemahan dosa manusia, hukum Taurat, bahkan hukum Taurat yang berasal dari Allah, juga disalahgunakan menjadi alat untuk menghukum. Manusia yang hidup di bawah Taurat adalah perhambaan di bawah hukum Taurat. Musuh terakhir manusia yang di luar Kristus ialah daging. Daging ini menentang roh Allah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, dan hal inilah yang mendatangkan maut. Sebagai orang-orang yang berdosa, mereka menganggap bahwa mereka adalah seteru-seteru Allah, sehingga karena keberdosaan manusia membuat mereka terpisah dan memusuhi Allah. Menurut pandangan Paulus, pada zaman manusia lama yang di luar Kristus adalah anak-anak yang dimurkakan oleh Kristus. Sementara pada perjanjian baru, murka Allah digambarkan sebagai perseteruan Allah terhadap roh jahat. Paulus menggambarkan bahwa murka Allah dalam perjanjian baru bukan perasaan, melainkan lebih kepada reaksi Allah kepada roh jahat ataupun terhadap dosa. Manusia tidak berdaya ketika hidup di luar Kristus. Paulus berdasarkan pada dualisme eskatologisnya memandang zaman lama adalah keadaan manusia yang jatuh dan di bawah kebinasaan, kematian dan murka Allah. Pribadi Kristus, hal-hal pokok pernyataan Kristus tentang Yesus. Pertama, Kristus Mesias. Misi utama Kristus sebagai Mesias ialah mendirikan kerajaan Allah di bumi. Pemahaman Paulus tentang kemesiasan Kristus ialah Kristus memerintah sebagai Tuhan yang telah bangkit dan dipermuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah. Terdapat dalam Kolose 3 ayat 1. Mesias adalah Kristus. Menurut Paulus, Mesias adalah Kristus ialah pribadi yang bangkit dari kematian, diangkat ke surga, dan serta memerintah sebagai Mesias, serta duduk di sebelah kanan Allah Bapa ialah Yesus sebagai yang berasal dari Nazaret. Yesus Tuhan atau Kurios.
Dalam tulisan Paulus dia menyebut bahwa Yesus mati, bangkit untuk menjadi Tuhan. Allah memerintah dunia melalui Tuhan yang telah dimuliakan sampai berakhir pemerintahan mesianiknya. Sebagai Tuhan, Allah akan menghakimi dunia melalui Kristus. Yesus sebagai anak Allah. Pandangan Paulus, Yesus sebagai anak Allah adalah bukan hanya manusia dalam sejarah, melainkan seorang pribadi ilahi yang aktif bersama Bapaknya dalam penciptaan. Pribadi yang eksistensi adalah Allah inilah yang turut ambil bagian dalam penciptaan, yang telah diutus untuk turun dan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kristus adalah Adam yang terakhir. Paulus berbicara Yesus Kristus adalah sebagai Adam yang terakhir, artinya Adam yang pertama menjadi makhluk hidup, dan Adam yang kedua ya Adam yang terakhir. Dan Adam yang pertama itu adalah sumber dosa dan kematian bagi keturunannya. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh dan roh yang menghidupkan, dan Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Yesus adalah Adam yang terakhir karena berdasarkan kebangkitan dan kemuliaannya yang berasal dari surga dan menjelma sebagai manusia serta tetap mempertahankan kehidupan surgawinya walaupun dalam bentuk dia sebagai manusia, serta daripadanya lah sumber kehidupan bagi semua orang yang berada dalam dia serta percaya dan menerima dia. Sekian, terima kasih. Oke, Ririn. Manusia di luar Kristus. Adapun pandangan Paulus tentang manusia dan dunia menggambarkan dasar pandangan eskatologi. Paulus dilatar belakangi dengan dualisme helenistik yang mencakup dualisme kosmologis dan dihubungkan erat dengan dualisme antropologis. Dualisme kosmologis membedakan dua tingkat kebenaran, yakni duniawi dan surgawi. Sedangkan dualisme antropologis membedakan dua bagian manusia, yaitu tubuh dan jiwa. Namun di dalam misi Kristus dan kedatangan Roh, berkat-berkat zaman baru telah diterima oleh mereka dan ada di dalam Kristus. Sementara itu, dunia dan umat manusia secara keseluruhan tetap berada dalam genggaman masa yang lama. Meskipun semua yang ada diciptakan oleh Allah melalui Kristus, namun dalam pemikiran Paulus sama sekali tidak terpengaruh oleh dualisme Yunani dengan mengeluarkan Allah dari ciptaannya. Ciptaan maupun manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga berada di bawah hukuman Allah. Ciptaan itu sendiri tidak memiliki sasaran, melainkan takluk pada lingkaran kesia-siaan dahsyat yang membawa kepada kematian. Namun Paulus tidak pernah memandang ciptaan sebagai sesuatu yang jahat karena menyangkut materi yang bertentangan dengan roh. Yang pertama itu dunia. Pandangan Paulus tentang dunia atau kosmos. Kosmos adalah istilah Yunani yang tidak memiliki persamaan dalam bahasa Ibrani dan Arab. Paulus menggunakan kosmos dalam berbagai makna, yaitu yang pertama, ia menggunakannya untuk menunjukkan alam raya sebagai keseluruhan dari segala yang ada. Yang kedua, Paulus menggunakan kosmos untuk menunjukkan dunia yang dialami, tempat kediaman manusia, tempat terjadinya sejarah. Yang ketiga itu, kosmos digunakan untuk umat manusia sebagai keseluruhan masyarakat manusia yang mendiami bumi. Yang keempat, ketika umat manusia dilihat dalam hubungannya dengan Allah, maka istilah kosmos mendapat makna lain yang tidak terlihat dalam ayat-ayat sebelumnya. Dalam hal inilah kosmos dan aion itu digunakan secara timbal balik. Selanjutnya, kuasa rohani. Pemikiran Paulus tentang sifat zaman yang lama adalah keyakinannya bahwa yang jahat. Paulus mempercayai adanya roh-roh yang jahat dan yang baik. Paulus menghubungkan roh-roh yang jahat dan malaikat-malaikat jahat dengan penyembahan berhala. Selanjutnya, stoikeia. Istilah stoikeia mula-mula berarti suatu rangkaian hal seperti huruf-huruf dalam alfabet. Paulus tidak ditemukan di tempat lain.
Paulus memandang manusia yang di luar Kristus bukan saja sebagai bagian dari dunia yang berada di bawah perhambatan kuasa-kuasa jahat yang supernatural, melainkan dia juga memandang mereka cukup. sebagai Masih baca-baca terus ya. Lanjut kepada saudara Valentina. Baik, saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang laporan baca manusia di luar Kristus dan pribadi Kristus. Pandangan Paulus tentang manusia dan dunia menggambarkan dasar pandangan ekskatologi. Berikut ini ada beberapa bagian manusia di luar Kristus yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dunia. Berkaitan dengan dunia, pandangan Paulus tentang dunia artinya adalah kosmos, di mana Paulus menggunakan kosmos dalam beberapa makna. Yang pertama, Paulus menggunakan untuk menunjukkan alam raya sebagai tempat keseluruhan manusia. Yang kedua, Paulus menggunakan kosmos untuk menunjukkan dunia yang didiami dan tempat di mana orang suci dan orang berdosa disatukan. Yang ketiga, dunia merupakan pertanggungjawaban dunia kepada Allah tentang hukuman dan perdamaian bagi dunia. Yang keempat, di mana jika dunia dikaitkan dengan manusia, maka dunia itu adalah jahat. Dan yang terakhir adalah dunia merupakan tempat di mana manusia melakukan segala aktivitasnya, seperti melakukan pernikahan, aktivitas sukacita dan dukacita. Selanjutnya adalah kuasa-kuasa rohani. Unsur utama dalam pemikiran Paulus tentang zaman lama adalah keyakinan bahwa zaman ini adalah dalam genggaman kuasa supranatural yang jahat. Di mana di sini Paulus menggambarkan ada dua bagian roh-roh, yaitu malaikat baik dan malaikat jahat. Yang selanjutnya adalah stoichei, di mana jika diterjemah artinya adalah roh-roh dunia. Istilah ini dipergunakan pada rangkaian bintang dan ilahi angkasa yang disamakan dengan kuasa di luar. Selanjutnya adalah Adam. Paulus memandang manusia di luar Kristus, di mana Paulus percaya adanya dosa asal, bahwa dosa Adam membuat seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya adalah wahyu ilmiah, di mana Paulus mengungkapkan bahwa sifat-sifat tertentu dari Allah dinyatakan melalui alam, yaitu kuasanya dan keilahiannya. Selanjutnya adalah hati nurani, di mana Tuhan sudah memberikan kepada manusia hati nurani untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Tetapi manusia tidak menggunakan hati nurani itu untuk melakukan yang baik, untuk mengetahui yang baik dan yang salah, tetapi dia tetap masuk ke dalam penyembahan berhala dan dosa. Makanya manusia itu tetap berdosa, di mana dalam perintah dosa dapat membangkitkan keinginan manusia untuk menipu dan membunuh. Selanjutnya adalah hukum Taurat, di mana hukum Taurat menjadi alat penghukuman murka dan maut, dan masa Taurat dapat pula disebut dengan kematian. Yang selanjutnya, musuh terakhir dari manusia di luar Kristus adalah daging, di mana daging itu menentang roh Allah dan tidak dapat menyenangkan hati Allah, melawan roh Allah sehingga manusia bisa masuk ke dalam dosa. Selanjutnya adalah seteru-seteru, di mana seteru-seteru ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yang pengertian yang secara aktif dan pasif. Yang aktif itu merupakan bahwa dia melawan Allah, sedangkan yang pasif itu adalah Allah menganggap orang-orang berdosa sebagai serta murkanya. Selanjutnya adalah kematian, di mana orang berdosa juga berada di dalam keadaan mati. Di sini Paulus menunjukkan bukan hanya kematian jasmani, tetapi kematian rohani. Selanjutnya adalah di mana murka Allah ini membawa penghukuman kepada orang yang berdosa. Selanjutnya pribadi Kristus. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa tentang pribadi Kristus. Yang pertama, Kristus Mesias, di mana pemerintahan Kristus sebagai Mesias dimulai pada waktu kebangkitannya dan berakhir pada waktu ia telah meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Cukup. Ya, kita telah mendengar sajian kelompok 1, tapi belum sampai kita pada pemahaman bagaimana manusia di luar Kristus. Yang hendak kalian cari dalam setiap bacaan ialah bagaimana manusia hidup di luar Kristus dan pribadi Kristus itu sendiri. Dari 4 yang melapor tidak tampak
Apakah kalian mengerti apa manusia di luar Kristus setelah mereka baca hasil baca mereka? Mengerti? Tidak. Menurut kalian bagaimana manusia di luar Kristus? Ini, kamu menurutmu manusia di luar Kristus itu bagaimana? Manusia yang hidup pada keinginan daging dunia ini. Oke, kamu? Manusia yang tidak akan didapat. Kau baca bukunya? Buku ini? Tadi yang ada katakan bahwasanya Gak usah ngomong ya, kalau kau baca. Kau, menurutmu apa manusia di luar Kristus? Manusia di luar Kristus itu adalah manusia yang memang di luar dari Kristus. Iya, kita tahu di luar Kristus apa itu. Kau baca bukunya? Kau baca buku ini? Hah? Kau baca buku ini waktu itu? Kau usah ngomong. Ya, siapa yang tidak baca bukunya ini? Siapa yang tidak baca buku ini? Tunjuk tangan. Siapa yang tidak baca? Silakan sebutkan namanya, keluar dari sini. Namamu siapa? Richard. Oke, satu lagi. Siapa? Albert. Keluar. Siapa lagi? Siapa? Iya, keluar dari sini. Silakan lagi. Siapa lagi? Silakan keluar. Nama siapa? Apa? Jubelta. Silakan keluar yang saya sebut namanya. Siapa lagi? Kau baca tadi? Buku yang dibaca Pak, Iya, entah jadi dua terserah. Kau baca bukunya saya tadi tidak kau baca. Siapa lagi yang tidak baca dari bukunya? Siapa? Julianto. Keluar dari sini. Siapa lagi? Siapa tadi yang tidak baca? Kau baca? Siapa tadi yang tidak baca lagi? Ya, silakan keluar dari ruangan ini. Mengerti bahasa saya? Manusia-manusia yang tak bisa diajar tak usah di kelas saya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu, siapa yang tidak baca saya keluarkan. Jadi yang di sini minggu depan tidak baca lagi, mungkin akan meningkat, saya gagalkan. Jadi tidak hanya dikeluarkan, saya gagalkan dari mata kuliah. Saya tidak suka manusia yang tidak bisa diajar dan tidak mencapai CPL. Kita belajar hari ini tentang manusia di luar Kristus dan pribadi Kristus. Kita harus paham apa itu manusia di luar Kristus. Makanya baca, pahami. Jadi jangan hanya sekedar baca lapor di sini saudara tidak tahu apa-apa. Habis waktu kita tanpa makna. Kalau kalian baca buku ini, jelas di sini disebutkan oleh si Lat. Jangan baca letterlet sehingga kalian hilang fokus, gitu, kehilangan arah. Coba kalian baca dulu halaman 133. Di atas baris kedua, paling akhir. Coba dibaca kuat-kuat bersama-sama. Halaman 133 baris 1, 2, di akhir itu ada kalimat baru. Kita baca bersama-sama 3 ya. Di luar Kristus manusia, termasuk pula Israel sebagai umat Allah, berada dalam perhambaan prinsip-prinsip dunia ini. Sudah jelas. Jadi manusia di luar Kristus apa? Berada dalam perhambaan. Hanya mencari kalimat itu pun kalian tidak bisa sampai.
Karena apa? Kalian tergoda untuk mencari tulisan-tulisan ini yang di awal-awal ini gitu. Semua kalian mencari definisi-definisi. Tidak mencari makna dari topik. Ada banyak kalimat di situ manusia di luar Kristus. Selain dalam perhambaan, apalagi manusia di luar Kristus yang setelah kalian baca. Sebagai beban dosa. Sebagai apa lagi? Manusia dalam murka Allah. Manusia apa lagi? Musuh. Manusia adalah daging. Apa lagi? Ada banyak itu manusia di luar Kristus. Dijelaskan oleh Lam. Tapi kalian terjebak membaca judul-judul, lalu kalian buat sarinya. Ini bukan ringkasan. Tapi kalian mencari apa makna manusia di luar Kristus. Begitu membaca. Kalau seperti itu membaca ya nggak habis-habis. Kalian menjadi membuat ringkasan buku. Saya tidak meminta kalian membuat ringkasan buku. Yang saya minta dari kalian dia laporkan apa yang kalian baca, apa yang kalian pahami. Kapan sarjananya kalian? Kalau seperti itu cara kerjanya. Makanya saya katakan berulang-ulang baca, cari. Kalau hanya 1-2 kali baca nggak ketemu itu. Capek membaca riwayat. Kemudian yang kedua, pribadi Kristus. Apa yang disebut dengan pribadi Kristus? Apa yang hendak katakan soal pribadi Kristus? Siapa Kristus itu? Menurut Lat atau menurut Paulus? Mesias yang bagaimana? Begitu caranya membaca. Jadi cari Mesias yang bagaimana? Apakah Mesias yang diharapkan orang Yahudi atau Mesias yang diharapkan oleh manusia, orang percaya, umat percaya? Mesias yang diharapkan orang Yahudi ialah pemimpin politis. Mesias yang diharapkan oleh orang percaya ialah Yesus mendirikan kerajaan Allah di bumi. Itu pribadi Kristus, berbeda dengan pemahaman orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana yang setelah kedua? Apalagi pribadi Kristus siapa? Dia adalah Kristus. Apa arti Kristus? Ini banyak sekali nanti persoalan di sini soal Yesus sejarah. Yang mana diberitakan? Apakah Yesus sejarah atau Yesus yang iman, yang kerugma? Yang diberitakan gereja sekarang Yesus mana? Yesus sejarah. Wow, berarti kalian belum paham. Ngerti nggak isi sejarah dengan Yesus yang historis, yang Yesus kerugma? Kalau tidak ngerti bahaya sekali. Kalau kalian tidak paham apa artinya Yesus sejarah dengan Yesus kerugma. Ini Yesus lahir, lalu dia mati tahun berapa? Yesus mati tahun? Wah, enggak tahun, tidak tahu juga tahun berapa Yesus mati. Ini sekolah di mana dulu kalian? Hah? Wah, ini apa? Di mana salahnya? Kok nggak tahu sejarah gitu ya? Oke, Yesus lahir mati tahun 33. Lalu Injil ditulis tahun berapa? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak tamat juga ya, PB. Hah? Tahun 50 Injil. Oh, wow, siapa dulu dosen kalian ngajar itu? Berapa? Susah kali. Ya, tahun 70, 80, 90, 100. Tahun 50 apa yang ditulis? Satu, siapa yang menulis? Ngapain enggak pertama Injil? Ya, kalau kalian tidak tamat ini harus ada kalian dibombardir oleh polemikus Islam nanti. Kalian sendiri tak paham Alkitab kalian, di mana mau sarjana. Ini menyebabkan mereka menyerang kita. Berarti yang menginspirasi Injil itu kata mereka ini Paulus.
Padahal Paulus menulis ini dari tradisi apa? Lisan. Tetapi Injil baru ditulis tahun 70 atau 1900. Lalu datanglah gerakan baru sekarang, Jesus Seminar, yang melihat Yesus ke titik nol. Itu yang disebut dengan Yesus sejarah, the history of Jesus. Yang kita hopahkan sekarang ini Yesus iman, Yesus faith, Yesus kerukma, bukan Yesus sejarah. Yesus sejarah itulah yang sekarang yang membawa radikalisme terhadap agama Kristen kan, atau penyesakan tanda petik. Ada dosen Islam Jakarta dulu dipecat gara-gara ini, pengikut Yesus sejarah. Yesus sejarah itu melihat Yesus bukan dari tulisan-tulisan iman oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Paulus, tapi melihat Yesus dari tulisan sejarah. Nanti dalam Yesus sejarah ada banyak fakta yang mereka ungkap. Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak, tinggal di Perancis. Lalu Yesus tidak bangkit secara fisikly, tapi Yesus bangkit secara metafora. Nanti kalian baca bukunya, buku Makam Talpiot, Makam Tabor. Kalian baca buku itu supaya kalian tahu ada perkembangan yang telah membahas Yesus radikal, Yesus sejarah dan Yesus kerukma. Itu dibahas oleh lain. Ya siapa Yesus? Yesus Kristus kerukma. Jadi bukan Yesus sejarah yang mau diberitakan. Walau ada Yesus sejarah, pasti ada fakta-fakta Yesus sejarah. Tapi yang diberitakan gereja sekarang adalah Jesus faith, Yesus kerukma, yang diberitakan oleh para penulis Injil. Di sini ada tenggang waktu berapa belas tahun sampai ke sini. Kalau ke sini ini ada 17. Kalau dari tahun 33 sampai tahun 70 berapa? Berapa tahun? 37. Supaya kalian tahu nanti posisi penulisan kitab suci itu punya masa dari kematian Yesus. Dan itu berita-berita ditulis selama 17 tahun. Maka Paulus menerima berita dari rasul-rasul, dia tulis surat Tesalonika, tapi para murid baru menulis bukan dipengaruhi oleh tulisan Paulus, tapi atas dasar mereka hidup dengan Yesus di sini. Pengalaman. Nanti akan dibahas oleh pengalaman itu bagaimana. Pengalaman itulah yang menentukan kita nanti kepada Yesus, hubungan kita dengan Yesus. Jadi harus ada pengalaman. Dan itulah yang disebut rasul. Orang-orang yang disebut rasul itu adalah orang-orang yang hidup bersama Yesus. Lalu Paulus ini tidak pernah hidup bersama Yesus yang historis tadi. Tidak pernah. Lalu mengapa dia disebut rasul? Maka dia sebut itu karena penampakan Kristus kepadanya. Ofte dari perjalanannya ke Damsyik. Nah itulah maka dia mengatakan aku rasul. Karena dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Maka teologinya nanti teologi kebangkitan Yesus. Dan kita akan bahas lagi di Pentemusan. Ini harus kalian pahami secara sadar dan secara mendetik. Kalau kalian tidak tamat ini, kalian sulit memahami tulisan lain. Makanya membaca buku itu berenung. Kalau perlu baca buku lain, referensi lain. Supaya pemahaman kalian dengan topik itu makin jelas. Jadi jangan asal baca. Ada. Kalau nggak ngerti ya cari buku lain. Cari informasi lain supaya kalian mengerti di sini. Yesus dalam Injil digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kesadaran ilahi. Inilah representasi yang benar tentang Yesus sejarah. Ini di sini. Dia sebut ini soal Yesus sejarah. Dan dia menentang Yesus sejarah. Bahwa dia tidak mengatakan Yesus sejarah itu yang benar. Nah, di halaman berikutnya dia mengutip pendapat Bultmann. Pandangan Bultmann bahwa ide Paulus tentang peristiwa penyelamatan hanya berdasarkan kerikma dan sama sekali tidak bergantung pada fakta-fakta historis masa lampau yang menggoyahkan. Jadi menurut Bultmann dia tidak tergoyahkan dengan Yesus sejarah. Tapi dia membangun teologinya dari Yesus kerukma tadi, Yesus faith, Jesus faith, Yesus iman.
membangun teologinya dari Yesus iman, bukan membangun Yesus dari teologinya dari Yesus sejarah. Nah, kerugma Paulus pada dasarnya sama dengan Yesus, yakni bahwa di dalam pribadi dan misi Yesus Allah melawat umat manusia. Nah, ini soal kerugma, soal pribadi. Ya, ini banyak sekali penjelasan dia tentang ini. Nah, sekarang Yesus Tuhan, pribadi itu Yesus Tuhan. Bagaimana pemahaman Paulus tentang Yesus sebagai Tuhan? Kurios. Nah, di sini dikatakan oleh Paulus, kurios ya, inti pemberitaan Paulus adalah ketuhanan Kristus. Berkali-kali Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nanti kalau kalian baca 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi pengakuan Yesus adalah Tuhan itu bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari siapa? Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, menurutmu siapakah aku? Lalu Simon Petrus menjawab apa? Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus berkata, jangan katakan itu ya kepada siapa. Nah, itu dalam Injil. Lalu dalam teologi Paulus, siapa Yesus? Kurios. Bagaimana caranya? Ya harus orang yang berada dalam Roh Kudus lah, dilindungi Roh Kudus atau disinari Roh Kudus lah, maka dia akan mengetahui Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana caranya? Ini dia katakan di sini di bab alinea kedua. Pengakuan ini mengandung pengertian ganda, mencerminkan pengalaman pribadi si pengaku. Jadi dia harus mengalami dulu supaya dia bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka di gereja kita ada pelajaran CD supaya dia mengaku. Bagaimana caranya mengaku? Ya dia cari dulu, dia tahu dulu, dia kenal dulu, baru dia mengaku. Kalau misalnya saya katakan apakah ini spidol, belum tentu orang mengaku ini spidol. Kalau tidak saya jelaskan apa fungsi spidol, bagaimana cara menggunakan spidol dan untuk apa digunakan spidol, orang tidak akan bisa mengaku. Tapi kalau saya jelaskan, sinilah kau ini spidol ini terbuat dari dua macam, ada tinta, ada di dalam busa, lalu ada penanya. Nanti kalau kita tuliskan akan keluar suratan, tulisan, kata dan sebagainya. Ini bisa diisi ulang, dibawa kemana-mana boleh. Lalu saya tanya apa ini? Spidol. Dia mengaku spidol. Karena dia dijelaskan, diterangkan, dia alami sendiri, dia gunakan sendiri, dia bisa mengatakan ini spidol. Begitulah. Pengalaman itu menunjukkan siapa Yesus itu melalui kuasa. Ini lagi soal ketuhanan. Ada banyak sekali nih soal Yesus anak Allah dan sebagainya. Nah, itu tidak perlu saya terangkan lagi. Tapi saya percaya nanti setelah ini kalian baca lagi. Karena apa yang kita lakukan di kelas ini hanya 20% mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, karena itu baca lagi supaya Anda paham. Begitu ya. Oke, kita istirahat dulu 2 menit. Baru setelah itu kita masuk ke laporan baca 3. Untuk laporan baca 3 nanti silakan jangan baca lagi yang kau tulis. Pahami apa yang kau tulis, sampaikan apa yang kau tahu. Itu lebih jauh supaya kita berdiskusi nanti. Kalau seperti tadi nggak bisa diskusi kita, karena kita tidak paham apa itu manusia di luar Kristus dan pribadi Kristus. Nanti sampaikanlah apa itu penebusan, apa itu pembenaran, apa itu psikologi Paulus. 3 kata itu sampaikan aja dengan bahasamu sendiri. Jadi jangan lagi definisi pembenaran, penebusan, definisi penebusan, definisi pembenaran, ngapain? Kita nggak perlu definisi sekarang. Tapi apa yang kau pahami tentang penebusan Kristus, apa yang kau pahami tentang pembenaran, apa yang kau pahami tentang psikologi Paulus. Selesai. Gitu ya. Oke, silakan kalau mau gerak-gerak dulu, silakan mau kamar mandi silakan. Ya. Ya.
Ya sambil istirahat si Andre tidak datang ya. Bipanya ini yang ke Thailand ya. Rinaldi tidak datang. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, laporan baca 3 dengan tema penebusan, pembenaran dan psikologi Paulus. Kita akan mendengar bacaan ini dari hasil karya baca dari saudara Ayu, Gumilir, Christian dan Rido. Silakan kepada Ayu. Paulus memandang bahwa pencurahan darah Kristus, yaitu yakni beban kematiannya, menyediakan sarana perdamaian, dan atas dasar itu pembebasan dari kesalahan atau kebenaran dapat dikaruniakan kepada manusia secara cuma-cuma. Jadi melalui pencurahan darah Kristus, manusia ditebus dan mengalami pemulihan kepada persekutuan dengan kasih Tuhan, kasih Allah. Dan yang kedua, karya Kristus, pembenaran dan pendamaian. Dalam pokok pemikiran Paulus, dasar pembenaran bukan ketaatan kepada hukum Taurat, melainkan kematian Kristus. Jadi, melalui kematian Kristus, itulah yang menjadi manifestasi kasih Allah yang tertinggi bagi orang-orang berdosa. Melalui dasar kematian Tuhanlah, manusia memiliki jaminan pembenaran
darah Kristus. Kematian Kristus membuat keselamatan kepada manusia, dan melalui kematiannya mendapat hasil pendamaian. Hasil pendamaian ini merupakan keputusan ilahi tentang pembebasan orang berdosa dari kesalahan. Pendamaian adalah pemulihan kepada persekutuan yang diakibatkan oleh pembenaran. Jadi melalui pembenaran tadi, melalui darah Kristus, mulai dari penebusan tadi, manusia memiliki pendamaian, manusia didamaikan, dan kita memiliki damai sejahtera dari Allah. Dan dalam hal bahwa Allah sekarang telah berdamai dengan kita dan lukanya telah dihapuskan. Dan yang selanjutnya, psikologi Paulus. Pandangan Paulus tentang manusia ditafsirkan dengan 3 cara, yaitu dalam 1 Tesalonika 5:23 yang mencatat bahwa Paulus sebagai peliharanya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dalam psikologi Paulus menjelaskan yaitu roh, jiwa, dan tubuh, yang dimana roh ini adalah manusia rohani, adalah manusia yang kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus, manusia yang hidup di dalam roh dan tidak berada lagi di dalam daging, yakni orang yang telah diselamatkan, yang didiami oleh Roh Allah, meskipun masih harus terus belajar berjalan menurut roh dan bukan menurut daging. Dan yang kedua, soma. Dalam soma, tubuh adalah bagian integral dari keberadaan manusia. Yang pertama, tubuh adalah bagian fana dan akan binasa. Dan yang kedua, tubuh itu bukan hanya lemah dan fana, melainkan juga merupakan alat kedagingan dan dosa dan kematian yang fana. Maka tubuh dipandang sebagai alat dosa, dan tubuh disebut alat yang berdosa. Dan yang ketiga, tubuh itu harus dikendalikan. Jadi tubuh itu harus dikendalikan dari dosa. Kalau tubuh tidak dikendalikan dari dosa, maka tubuh akan selamanya berdosa. Maka perlu didisiplinkan agar tidak mendominasi kehidupan rohani kita, tetapi kehidupan rohani kita tetapi dalam kawasan rohani dan diberi kuasa oleh Allah dengan Roh Allah. Roh Allah inilah diri yang tertinggi dari keberadaan seseorang, bukan dari kawasan rohaninya. Karena itu tubuh itu harus menjadi hamba roh, yaitu diri yang sejati. Tubuh itu tidak dapat menjadi tuan karena bukan merupakan kehidupan sejati seseorang. Dan yang selanjutnya itu saks adalah jaringan tubuh. Saks sering digunakan untuk menjelaskan jaringan-jaringan yang membentuk tubuh. Jadi saks ini dijelaskan seperti tubuh Yesus adalah tubuh daging. Namun daging itu akan binasa dan tak dapat mewarisi kerajaan Allah yang seperti kita tahu, tubuh itu akan binasa. Dan yang selanjutnya, saks adalah tubuh itu sendiri. Oke. Cukup. Lanjut, Gumil. Karya Kristus penebusan dan karya Kristus dan pendamaian. Dalam misi mengeluarkan Injil, Paulus yang menjadi pusat pemberitaan Paulus adalah Kristus yang sebagai kebenaran. Maka dalam penelaran Injilnya, Paulus banyak menggunakan sebutan dan istilah-istilah dan sebagai salah contoh dalam kebenaran, yaitu menyatakan benar dan menjadikan benar. Namun banyak yang menolak pendapat dan teologi Paulus ini, bahkan sekalipun Paulus sudah mengganti kata pembenaran menjadi epihemi, yaitu pengampunan. Dan banyak yang beranggapan bahwasannya Paulus menggunakan kata pembenaran ini hanya untuk melawan Yudaisme, karena Yudaisme beranggapan bahwasannya orang tidak akan selamat dari dosa jika mereka tidak hidup di bawah tuntunan Taurat. Para tokoh-tokoh juga banyak yang mengkritik pendapat Paulus ini tentang pembenaran. Dan sebagai salah satu contoh adalah Albert Schweitzer yang berpendapat bahwasannya teologi pembenaran ini bukan benar-benar pokok
pemikiran teologi Paulus, namun hanya sebagai dalil untuk melawan kaum Yudisme. Namun kemudian pemikir dan penyidik-penyidik dalam tradisi reformasi mulai menerima dan beranggap bahwa doktrin pembenaran dari Paulus ini adalah unsur yang sangat utama, yaitu pembenaran ini merupakan sebuah berkat yang datang bagi kita yang diberikan oleh Yesus, yang merupakan karya penyelamatan dari Yesus, dan hidup di dalam Kristus, dan hakikat dari kehidupannya adalah berkat. Dalam upaya memahami doktrin pembenaran ini, kita harus mengetahui sejarahnya, yaitu menurut Perjanjian Lama, pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Plato yang sering masuk ke agama Yahudi Helenistik, yaitu pemahaman bahwasannya kebenaran adalah kualitas seseorang, yang dimana kualitas ini ada 4 bagian, yaitu keadilan, hikmat, kesabaran, dan keberanian. Sedangkan Paulus dalam doktrin ini menurut Perjanjian Lamanya yaitu sedik atau sedekah, yaitu kebenaran. Kebenaran adalah hubungan di mana dalam konsep ini orang yang telah menjalankan tuntutan Tuhan, yaitu sesuai atau seturut dengan standar Allah. Pemahaman Yudisme tentang keselamatan ini, mereka selalu berpatokan dengan apa yang ditorotkan lisan, yang dikatakan oleh hukum Musa atau Taurat lisan. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwasanya orang bisa dibenarkan hanya hidup di dalam Kristus. Mereka selalu percaya keselamatan itu diperoleh jika hidup di bawah Taurat. Dan mereka percaya pada masa penghakiman, orang yang berdosa akan menerima apa yang sesuai dengan yang dilakukannya dan apa yang setimpal baginya, yaitu mereka yang berdosa. Dan mereka yakin, yaitu kaum Yudisme, seorang hakim tidak akan menghapuskan dosa-dosa mereka jika mereka berdosa. Namun Paulus menjelaskan bahwa membebaskan orang berdosa adalah cara Allah menunjukkan diri sebagai orang yang benar. Dan pembebasan bukanlah harus bergantung pada hukum Taurat, melainkan hanya karena iman. Pembenaran bersifat eskatologis. Paulus dalam pengajarannya sangat penting baginya. Paulus dalam pemikirannya, eskatologi adalah hal yang sangat penting, yaitu pemahaman Yudisme tentang eskatologi ini, yaitu pada masa penakhiran, pada masa akhir orang-orang akan dihukum sesuai dengan berat kesalahannya. Namun pemahaman Paulus tentang eskatologi ini, bahwasanya eskatologi telah terjadi pada masa ini sekarang juga. Eskatologi telah terjadi pada saat ini, yaitu dengan cara Allah, dengan cara Yesus mati di kayu salib dan menggunakan darahnya dan dengan menggunakan darahnya manusia berdosa dengan darahnya sudah diselamatkan dari murka Allah dan kemudian pendamaian. Doktrin pendamaian berpendapat bahwa orang telah berdosa berpisah dengan Allah. Lalu bagaimana doktrin pendamaian ini? Untuk siapa doktrin perdamaian ini? Apakah untuk manusia kepada Allah atau Allah kepada manusia? Kristen. Karya Kristus tentang penebusan yang dimana Kristus yang mati mencurahkan hidupnya untuk menjadi sarana ataupun wadah dalam sebuah perdamaian yang diberikan secara gratis kepada manusia, yang kalau Paulus melihat bahwa kematian Kristus ini adalah di mana karena dia
karena darah Kristuslah manusia dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Dan karya Kristus tentang pembenaran, di mana pembenaran dalam dunia yang harus ditaati oleh manusia, kebenaran yang menjadi standar yang diterapkan oleh Allah. Pemikiran Paulus tentang mengenai pembenaran, di mana dilihat dalam ucapan Tuhan terhadap penghakiman ataupun darah Kristus yang tercurah agar murka Allah tidak dijatuhkan kepada manusia. Dalam eskatologisnya, bahwa pembenaran itu terjadi pada masa depan atau masa depan yang akan dibenarkan melalui iman. Jadi pembenaran sebenarnya adalah lawan dari penghukuman, dan penghukuman bukan semua bagian dari dosa, di mana Paulus melihat bahwa dia yang tidak mengenal dosa ataupun Allah dan menjadikan dosa supaya bisa dibenarkan oleh Allah itu sendiri, yang menjadi doktrin perdamaian akibat dari dampak pembenaran, yaitu hampir mirip, yang dimana pembenaran adalah sebuah pembebasan buat orang percaya dari kesalahan ataupun dosa yang memulihkan orang itu agar dapat dibenarkan dalam dirinya melalui persekutuan Allah. Perdamaian itu sendiri mengandung tujuan di mana Allah sendiri diubah menjadi kasih untuk menghalang permusuhan atas dosa itu sendiri terhadap Allah, dan Allah itulah yang menjadi sumber perdamaian, dan Allah itu menjadi kasih. Allah itu yang menjadi kasih. Pembenaran yang dimaksud di sini melalui ruang perdamaian, yaitu persekutuan Allah melalui perdamaian itu sendiri, yang didasarkan apa yang dilakukan ataupun yang telah diperbuat oleh manusia terhadap dosa yang ada ataupun yang dilakukan. Orang yang telah dibenarkan ataupun orang yang sudah benar akan mendapatkan damai sejahtera dengan Allah. Maka secara tidak langsung bahwa manusia yang dibenarkan tidak takut lagi untuk binasa ataupun jatuh dalam kematian. Hidup. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana karya Kristus sebagai penebusan. Penebusan Kristus merupakan inisiatif Allah yang menyelamatkan umatnya dari perbuatan dosa. Kasih Allah sangat besar kepada dunia ini, sehingga Ia memberi Kristus menebus manusia dengan darahnya. Melalui kematian Kristus, manusia ditebus dan memperoleh kemenangan dari kuasa kejahatan dan kematian. Karya Kristus sebagai pembenaran dan pendamaian. Pada karya Kristus sebagai pembenaran adalah sebuah istilah yang mengandung makna teologis yang penting. Dalam pemikiran Paulus, banyak orang Yahudi yang tak paham akan tulisan Paulus yang mengatakan Allah membenarkan orang yang berdosa, yang dimana dalam perjanjian lama, jika seorang hakim membenarkan orang jahat bukanlah hakim yang adil. Paulus menegakkan bahwa tindakan membenarkan dosa, Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang benar. Dapat kita lihat pada Roma 3:26. Pembebasan dari kesalahan itu diselamatkan hanya melalui iman. Maka tak heran Paulus harus menghadapi konflik dengan orang Yahudi Kristen pada masa itu. Adapun beberapa istilah pembenaran
Yang pertama, pembenaran itu bersifat eskatologis. Pembenaran eskatologis ini bersifat Allah sebagai hakim yang adil. Hanya Allah yang dapat menentukan apakah manusia memenuhi aturan sehingga dapat dinyatakan orang benar. Pembenaran eskatologis ini akan lebih jelas dengan perkataan Yesus yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Karena dari ucapanmu yang mengatakan engkau dibenarkan atau dihukum. Matius 12 ayat 26-37. Yang kedua, pembenaran itu bersifat forensik. Forensik artinya Allah sebagai penguasa, sebagai hukum dan hakim. Dan pembenaran adalah pengumuman hakim bahwa orang itu benar. Penggunaan istilah teologis Paulus yang menguatkan pandangan itu, yang mengatakan pembenaran adalah hal yang menyangkut hubungan dengan Allah dan bukan kebenaran etis. Dasar dan sarana pembenaran. Dasar pembenaran bukanlah ketaatan kepada hukum Taurat, melainkan kematian Kristus. Kematian Kristus sebagai dasar pembenaran dikemukakan secara terperinci dalam Kitab Roma 3 ayat 21-26. Adapun pembenaran dan dosa-dosa setelah itu, pembenaran itu merupakan penghakiman akhir, maka pembenaran itu mencakup seluruh kesalahan yang kita perbuat dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Keterkaitan dalam istilah ini, Allah menganggap bahwa imanlah pencapaian manusia yang paling leluhur. Dalam surat Paulus, dalam dia kita dibenarkan oleh Allah karena Kristus sebagai pendamaian. Pendamaian dalam istilah kata langsung atau kata lagi adalah doktrin yang terkait erat dengan pembenaran. Pembenaran adalah pembebasan orang percaya dari segala kesalahan dan dosa, sedangkan pendamaian adalah pemulihan orang yang telah dibenarkan ke dalam persekutuan dengan Allah. Pendamaian bersifat objektif. Pendamaian itu bukan semata-mata perubahan dalam sikap manusia, melainkan sama halnya dengan pembenaran. Pembenaran peristiwa objektif yang dilakukan Allah untuk keselamatan manusia. Pendamaian juga mengaruniakan seluruh pemberian kasihnya kepada manusia. Sifat pendamaian ini dapat kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, pendamaian dibuatkan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tindakan ilahi yang objektif yang melaluinya Allah telah menghapus penghalang dosa yang telah memisahkan manusia dengan Allah. Dalam doktrin pendamaian ini kita diperhadapkan dengan hubungan yang erat terkait antara aspek objektif subjektif dari karya Kristus. Hasil dari pendamaian, adapun hasil dari pendamaian di mana pembenaran adalah keputusan ilahi tentang pembebasan orang berdosa dari kesalahan. Sebab itu kita dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Psikologi Paulus. Mendalami psikologi Paulus ada beberapa istilah. Yang pertama, psike. Ini merupakan kehidupan jasmania yang menunjukkan manusia sebagai makhluk yang berpikir, bekerja, dan berperasaan. Psike adalah manusia yang sebagai makhluk yang hidup sebagai kepribadian manusia dan dilihat dari sudut pandang tubuh dan dagingnya. Adapun istilah dari psike ini adalah pneuma. Pneuma adalah batinnya manusia yang dipandang berdasarkan hubungannya dengan Allah. Yang mendalam psikologi Paulus yang kedua adalah roh. Paulus sering menggunakan kata roh atau pneuma yang artinya ia sering berbicara tentang pneuma Allah dengan istilah roh Allah itu sendiri. Ketika Paulus mengatakan bahwa manusia dalam situasi kemanusiaan mereka adalah mati tetapi dihidupkan dalam Kristus, yang artinya manusia telah mati secara rohani dan roh akan kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah soma. Soma, pneuma, dan psike hanya merupakan cara yang berbeda-beda dalam melihat keutuhan manusia itu. Dalam mengamati penafsiran ini, Bultmann mengemukakan bahwa soma bukanlah sesuatu unsur lahiriah yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Misalnya kepada jiwanya, soma adalah unsur yang esensial dan penting dari keberadaan manusia itu sendiri. Yang berikutnya adalah sarf. Ini merupakan psikologi Paulus yang paling rumit dipahami karena dalam doktrinnya sangat sulit digunakan dalam menafsir. Adapun beberapa psikologinya antara lain, sarf juga digunakan sebagai jaringan tubuh. Sarf juga tubuh itu sendiri yang mengatakan kehidupan Allah yang nyata. Sarf juga mengatakan manusia itu menurut penampilan dan kondisi lahirnya saja. Penggunaan etis dari sarf, pandangan-pandangan yang berbeda. Sarf juga disebut sebagai manusia yang belum diselamatkan. Sesungguhnya sarf itu digunakan untuk melihat bagaimana manusia itu dilihat dari beberapa aspek untuk mengatakan dirinya sebagai manusia secara utuh, bukan sekiranya bagian manusia itu sendiri. Yang berikutnya kemenangan atas daging.
pergumulan antara roh dan daging tetap terjadi di dalam orang Kristen. Paulus mengetahui cara beroleh kemenangan bagi roh. Daging itu berada dalam lingkaran penyucian, namun daging sebagai sifat manusia yang belum diselamatkan hanya dapat dimatikan. Bila yang sama dinyatakan dalam ungkapan yang berbeda dalam Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama atau antropon serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru antropon. Demikian pembacaan saya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, masih sama dengan yang tadi ya. Kita belum sampai pada tahapan mencapai pemahaman yang bisa kita mengerti dengan bahasa sederhana. Bagaimana ya? Kalau laporan baca itu saudara membaca dan melaporkan apa yang belum paham tentang bacaan. Bagaimana penebusan itu, pembenaran, pendamaian, dan psikologi Paulus. Itu bisa kan kita bahasakan dengan bahasa sederhana, gitu. Supaya orang lain ketika kita menjelaskan topik ini bisa mencerna dan menerima. Seandainya lah kalian berdiskusi soal topik penebusan dengan para sintua atau pertua atau dengan pemuda gereja, permatan atau sebelum, bagaimanalah kalian menjelaskannya supaya mereka paham, mengerti dan mengimani. Itu saja sebenarnya. Saya hanya menolong kalian untuk memiliki kemampuan itu, punya kapasitas itu, punya kompetensi itu. Supaya nanti ketika kalian di lapangan dinilai orang bagus. Wah, hebat sekali di kampus STT misalnya bilang ini mahasiswanya lihai, bagus, cerdas, cerdik, apalagi tulus. Karena apa? Uraian kalian dengan jelas. Lat itu sudah menolong kita. Dia telah mengurai pemikiran-pemikiran itu dengan bahasa yang mudah. Tapi karena panjang, kita harus press dia. Bagaimana kita memahami penebusan itu? Nah, penebusan itu kan dilatar belakangi oleh murka Tuhan kepada manusia. Manusia telah dimurka. Tadi kan di atas kan hidup di luar Kristus, kita di bawah murka Tuhan. Kita tidak diselamatkan, tidak punya kuasa menyelamatkan diri. Nah, karena kasih Tuhan, maka dia memberi anaknya yang tunggal sebagai karya penebusan itu. Itu dijelaskan di sini di halaman 168. Kasih Allah itu menjadi bukti bahwa Allah menghentikan murkanya kepada kita. Dia menebus kita. Nah itu, jadi Lat menjelaskan di sini ya, yang melatar belakangi penebusan itu ialah murka Allah. Nah kalau kalian itu jelaskan kepada teman-teman kalian, kan enak kan? Saudara-saudara, bahwa saudara ini ditebus itu karena murka Allah atas dosa manusia, dosa kita. Sebenarnya dengan satu dosa kita harus mati. Upah dosa adalah maut, kata Paulus kan, Roma 3 ayat 23. Tetapi Tuhan tidak langsung membuat kita mati ketika kita berdosa atau kita melakukan kejahatan. Ketika kita berbohong, ketika kita menfitnah orang, kita tidak langsung mati. Tapi karena kasih Tuhan, kita ditebusnya. Jadi murka itulah yang mendasari penebusan itu. Nah itu dijelaskan. Di mana bukti kasih Yesus itu, kasih Allah itu kepada kita, yaitu disalib. Dengan kerelaan Yesus disalib itu membuktikan kasih Allah 100% kepada manusia.
Bahkan dalam tulisan ini Paulus juga tidak membedakan antara kasih Allah dan kasih Kristus. Halaman 169. Makanya nanti kalau ada kasih Allah, ada kasih Kristus, itu membuktikan bahwa murka telah dihapus, tapi penebusan yang menonjol. Nah, di sini disebut pada saat kita mengenal salib sebagai karya Bapa yang mengasihi, kita harus mengakui bahwa perlunya penebusan terlihat karena murka Allah terhadap dosa. Ini disebut. Nah, selain kasih sebagai bukti penebusan, ada lagi kurban. Jadi kematian Yesus di Golgota itu adalah kurban. Kalau dalam perjanjian lama, setiap kita berdosa, kita harus berkurban. Apa yang kita kurbankan ialah binatang, hewan yang tambun, yang tak bernoda, tak bercacat. Sapi yang tambun, yang gemuk, yang tambun. Kemudian sapi domba. Dan lihat yang dikorbankan itu binatang apa? Binatang liar atau binatang jinak? Apakah pernah dikorbankan serigala atau harimau? Dikorbankan ular? Yang dikorbankan hewan-hewan apa? Hewan jinak yang tak tahu melawan, ya. Lembu, merpati, domba. Domba itu kalau tidak dikasih makan, nggak mau dia makan. Mati pun nggak apa-apa. Kalau kulit bulunya pun dia dipotong dari dia, nggak melawan. Kalaupun itu berdarah, nggak melawan. Nanti buktikan kalian sendiri kalau ada domba kami. Saya waktu di Australia diberi kesempatan mencukur bulu domba pakai mesin. Ketika sedikit kena delingnya berdarah, nggak mau dia melawan, diam aja. Habis itu dilepas, dia lari, tak melawan. Kalian tahu sekali mencukur bulu domba berapa upahnya? $15. Kalau kalian cukur 100 ekor satu hari berapa? 1.500. Kalian bisa keliling dunia. Jadi jangan kalian pikir yang cukur domba itu orang miskin, orang kaya. Kalau saya kira-kira kemarin tak usah pulang ke Indonesia, di sini aja kerja aku cukur domba aja kan enak. Bisa kasih anak-anak kita kuliah, enak kan? Nah, itu. Artinya orang yang menjadi pendamai, juru damai, orang yang menjadi ditebus, penebus, itu adalah orang-orang yang lembut, yang hatinya lembut, sikapnya ramah. Mengerti maksud saya ini? Jadi kalau kalian adalah orang-orang lembut, orang-orang ramah, kalian adalah juru damai. Juru damai. Tapi ingat, setiap orang yang menjadi juru damai, dia harus menderita, dikurbankan. Jadi kalau kalian mau menjadi juru damai atau menjadi penebus bagi orang lain, maulah dikurbankan. Kurbankan hatimu, kurbankan uangmu, kurbankan perasaanmu, kurbankan waktumu. Kalau tidak mau, jadi jangan mau hamba Tuhan. Kalau kalian berkarakter serigala, harimau, ular, janganlah jadi hamba Tuhan. Karena tidak bisa juru damai, juru tebus, pembawa berkat bagi jemaat nanti, nggak bisa. Lihatlah karaktermu sekarang, kacau. Karaktermu itu siapa? Orang lembut kah? Atau orang kasar? Kalau orang kasar masih ada pertobatan. Selama di kampus ini bertobat. Karena kalian mau jadi hamba Tuhan kan? Hamba Tuhan itu harus berkorban. Ini berkorban.
Nah, aspek kurban dari kematian Kristus terlihat dalam beberapa ayat atau referensi yang berbicara tentang darahnya. Ya, banyak sekali ya. Selain itu apa lagi? Penebusan itu dilakukan untuk orang lain. Tidak mungkin saya menebus diri saya. Saya menebus orang lain. Kalau ada utang temanmu, lalu kau keluarkan uangmu menebus dia, itulah penebusan. Tapi kalau ada laptopmu kau gadekan di pegadaian, kau tebus, itu bukan penebusan. Pengembalian. Ya. Yang ditebus itu ialah orang lain. Jadi jangan aku udah tebus aku di sana, enggak bisa. Itu bukan menebus kau. Menebus itu orang lain yang ditebus. Jadi Yesus itu menebus kita. Bahkan kalimat diselanjutnya oleh penggantian. Kita mengganti orang yang seharusnya dihukum. Kalau ada orang yang berkorban, aku udah mau dihukum di penjara, ditembak, dihukum mati menggantikan Sambo. Ada emang? Boro-boro menggantikan Sambo hukum mati. Menggantikan ibu kita pun ke ladang nggak mau. Nah, kau dulu ke ladang, aku mau ke adat. Oh janganlah, aku kan mahasiswa STT tingkat 3 lagi. Menggantikan ayah ke ladang pun tak mau. Iya kan? Menggantikan ibu jaga adik pun tak mau. Gimana kau nanti hamba Tuhan? Menggantikan jemaatmu supaya mereka masuk surga, kau belakangan gitu. Caranya bagaimana? Kau berkhotbah kan itu supaya orang masuk surga. Karena banyak sekarang pendeta nggak masuk surga. Dia bicara Tuhan, tapi tidak bersama Tuhan. Banyak loh. Dia mulai Senin sampai Minggu bicara Tuhan terus. Tuhan, dia bicarakan itu Tuhan, tapi dia tidak bersama Tuhan. Bisa kan? Bisa. Orang-orang teolog itu banyak bicara tentang Tuhan. Definisi Tuhan luar biasa dia tahu. Tapi dia tidak mengimani Tuhan. Dia antikristus. Tapi di gereja dia seperti malaikat Tuhan. Tapi sehari-hari dia antikristus. Hati-hati loh. Ini penebusan. Nah, hendak mendamaikan, hampir sama ya. Nah, kita lihat lagi ke pembenaran. Pembenaran ini topik yang panjang sekali dalam teologi. Nah, kalau kalian baca tulisan Latin ini banyak sekali nih soal pembenaran, banyak sekali. Mulai latar belakangnya, kemudian bersifat eskatologis, forensik dan sebagainya, banyak sekali. Mengapa? Karena ini polemik dalam masa Paulus. Mengapa polemik? Orang Yahudi tidak merasa yakin dibenarkan oleh Yesus. Karena mereka ingin hukum Taurat menjadi utama. Orang yang akan masuk surga itu harus 100% mengerjakan, melaksanakan hukum Taurat. Dan mereka sudah lakukan, Paulus sudah melakukan hukum Taurat 100%. Tapi apa kata Paulus setelah dia kenal Yesus? Apakah hukum Taurat itu yang menyempurnakan dia? Tidak. Dianggap itu semua apa? Skubalon, sampah. Dia menganggap itu sampah, skubalon. Pengenalan dia tentang Tuhan dengan melakukan hukum Taurat, membaca kitab suci dan sebagainya, itu tidak ada artinya jika dia beriman kepada Yesus. Maka dia mengatakan manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Maka soal pembenaran dan penebusan ini ditulis oleh Paulus banyak sekali di Roma dan Galatia. 2 kitab itu. Coba dulu kita baca Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28. Apa dikatakan di sana? Bahwa manusia dibenarkan karena iman dan
Nah itu, dia menyatakan itu sebuah kesimpulan atas pengenalannya kepada Yesus. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Maka oleh reformator nanti menurut Luther sola fide, hanya karena iman. Dan ini perdebatan yang panjang sekali. Kalau kalian baca nanti ini tulisan Latin, dan memang harus kalian kuasai dia. Jangan nanti setelah ini kalian anggap sudah selesai. Bukan. Ini topik ini penting dalam kalian nanti sebagai pendeta. Bahas dengan baik. Bahwa pembenaran itu adalah penting dalam teologi Paulus, teologi Kristen. Dan bagi kita. Karena hukum Taurat itu bukan lagi keselamatan. Tetapi itu adalah sebagai bukti kita sudah selamat. Bukti bahwa kita sudah selamat apa? Kerjakan hukum Taurat. Jangan katakan nanti aku sudah selamat karena iman, tapi tidak mau menyembah Allah. Kau menduakan Tuhan, tidak mau beribadah, tidak menghormati orang tua, kau mencuri, membunuh, memfitnah. Nah, itu berarti Anda belum selamat. Tetapi sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, telah diselamatkan Tuhan, ya lakukanlah. Kita menyembah Tuhan, kita menghormati orang tua, kita melakukan sikap yang benar. Patronnya 10 hukum Taurat itu. Masih banyak sebenarnya hukum Allah, ribuan. Tapi 10 hukum itu pun menjadi cerminan kita setiap hari, sudah lumayan. Itu sebabnya gereja-gereja Calvinis dulu membaca hukum Taurat setiap minggu. Gereja Calvinis itu dulu membacakan itu. Tapi sekarang gereja Calvinis tak mau lagi baca hukum Taurat. GBKP enggak baca lagi. Iya kan? Baca lagi enggak kan? Enggak. Yang bacakan itu sekarang gereja-gereja Lutheran. Padahal di gereja Lutheran tidak pernah dibaca hukum Taurat. Bagi Luther tak perlu itu. Tapi di gereja Lutheran sekarang setiap minggu marilah kita mendengar 10 hukum Taurat. Ini sekarang perubahan-perubahan. Siapa yang Calvinis, siapa yang Lutheran nggak tahu kita sekarang. Gereja-gereja Calvin baik di Sumatera ini dan di Jawa sampai ke timur sana nggak ada lagi yang baca hukum Taurat dalam ibadah. Nggak ada. Nah ini, jadi orang yang diselamatkan itu, orang yang dibenarkan itu adalah orang yang beriman. Jadi bukan karena memenuhi hukum Taurat. Lalu mengapa harus melakukan hukum Taurat? Bukti bahwa Anda telah diselamatkan, dibenarkan. Sama dengan perbuatan baik nanti. Apakah perbuatan baik itu menyelamatkan? Tidak. Bagi Luther tidak, bagi Paulus pun tidak. Jadi mengapa kita berbuat baik? Bukti bahwa Anda sudah dibenarkan. Bukti bahwa Anda sudah diselamatkan. Maka lakukanlah yang baik. Aku terima Kristus, tapi setiap hari berkelahi, setiap hari memfitnah orang. Wah, itu bukan orang benar itu. Bukan orang yang dibenarkan itu. Itu masih orang di luar Kristus. Jadi ini penting doktrin ini. Ini sudah jam berapa? Oke, kita mau ibadah ya. Saya pikir kalian nanti bahas, dalamilah semua itu. Jadi jangan asal baca, supaya jangan sayang waktu kita belajar ini. Tujuan pembelajaran kita tidak sampai Anda tidak menjadi orang yang expert di bidang itu. Harus kau katakan pada dirimu, saya harus tahu ini. Karena apa? Saya akan melayani Tuhan kelak di depan jemaat. Jadi orang-orang yang berkualitas itu nanti di jemaat, disayangi jemaat, disayangi Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang tidak berilmu, asbun, ya nggak disukai jemaat. Jadi bacalah lagi, ulang-ulang supaya Anda dapat ilmu, dan itu akan menambah semangat saudara melayani Tuhan nanti. Baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Ingat, minggu depan 2 laporan baca, mengerti, pahami, sehingga kita berdiskusi nanti. Oke, silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Untuk
Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan mulai dari awal perkuliahan kami hingga kami dapat mengakhirinya untuk pembelajaran saat ini. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari dan kami terima dari Bapak dosen kami bisa kami jadikan di dalam hidup kami, bisa kami lakukan untuk bekal pelayanan kami di depannya. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum bisa menyenangkan hati Tuhan dan kehidupan kami, tapi biarlah dengan pembenaran-Mu kami dapat semakin seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat pagi ya, selamat beribadah.